Meskipun saya bukan orang politik dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tidak salahkan saya kalau menanggapi fenomena politik yang terjadi di negeri kita ini saat ini gitu ya, terutama terkait dengan pilpres gitu ya. Nah, baru-baru ini setelah KPU mengetuk palu bahwa perhitungan suara dimenangkan oleh paslon 2, itu tidak lama, tidak sampai 24 jam mungkin tiba-tiba Surya Paloh menyatakan menerima keputusan KPU dan bahkan menyatakan selamat kepada paslon 02. Nah, ini yang sangat kita sayangkan sebagai warga negara yang yang ingin memperjuangkan demokrasi Pancasila di negeri kita ini gitu ya. Jadi tidak salah kalau publik itu menilai, mengambil kesimpulan sendiri terhadap sikap Nasdem tersebut. Di antaranya satu, bahwa Nasdem ini terutama Surya Paloh apa tidak tahu aturan gitu ya, aturan pilpres gitu ya. Jadi bahwa jika keputusan KPU itu ada yang keberatan atau dari paslon lain ada yang mengajukan gugatan atau tidak menerima atas keputusan itu atau menyatakan keberatan atau mengajukan gugatan ke MK, maka itu belum berkekuatan hukum tetap. Jadi masih bisa berubah, bisa yang menang itu jadi kalah, yang kalah jadi menang itu. Apakah ini tidak tahu bahwa Surya Paloh itu sekali berkali Surya Paloh yang malang melintang di partai politik itu, di perpolitikan gitu ya, apakah ini tidak tahu itu? Padahal kan sudah jelas-jelas kalau ada yang keberatan atau mengajukan gugatan ke MK, maka keputusan dari KPU itu tidak berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi belum final gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dengan menyatakan selamat dan sebagainya itu seolah-olah Surya Paloh itu menerima kekalahan dan seolah-olah melarang atau menghalangi pihak paslon 1 untuk mengajukan gugatan ke MK. Kan seolah-olah begitu gitu kesimpulan yang diambil oleh masyarakat gitu, oleh publik gitu ya. Jadi ini yang terjadi saat ini. Jadi seolah melarang kubunya 01 itu melakukan gugatan gitu. Dan ini memang kemudian yang ketiga, bahwa Nasdem itu mengusung paslon 1 itu, terutama Pak Anies untuk menjadi capres atau yang menjadi paslon 01 itu semata-mata tujuan Nasdem adalah untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Setelah partainya berhasil mendapatkan elektabilitas, persetan dengan capresnya lolos atau tidak gitu, tidak peduli lah istilahnya begitu. Itu jadi yang dinilai oleh publik itu, termasuk saya pun menilai seperti itu, bahwa jadi satu mengira bahwa apakah Nasdem itu tidak ngerti aturan sekali Surya Paloh gitu ya. Jadi bahwa keputusan KPU itu belum berkekuatan hukum tetap gitu, karena masih ada yang mau menggugat gitu kan, mengajukan gugatan ke MK. Jadi belum final gitu. Kok tiba-tiba menyatakan selamat kepada paslon 2 atas kemenangan, dan ini kan lucu gitu ya. Kemudian yang kedua, seolah-olah Nasdem ini atau Pak Surya Paloh itu melarang paslon 1 itu mengajukan gugatan, disuruh menerima itu saja gitu. Terus yang ketiga adalah anggapan dari publik termasuk saya itu, bahwa Nasdem itu mengusung Pak Anies itu karena memang untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Setelah partainya mendapatkan elektabilitas yang baik, ya persetan dengan urusan
Pak Anies gitu ya. Jadi itu yang kami warga negara Indonesia yang selama ini menginginkan adanya perubahan itu menilai seperti itu. Dan memang dulu memang ya saya dan beberapa orang pun sering berdiskusi gitu ya dengan teman-teman itu bahwa dengan Nasdem mengusung 01 itu dulu kita a priori dengan maksud Nasdem ini jangan-jangan strategi dari lawan atau dari termasuk dari koalisi dari yang mengusung paslon 02 itu. Jadi ini jangan-jangan ini strategi gitu. Ternyata memang ya begitulah kualitas Nasdem itu. Dan sampai ada dari warga Aceh, netizen itu atau tokoh di Aceh itu menyatakan bahwa nanti untuk pilpres atau pilkada atau pemilihan atau konsentrasi politik yang lain itu Nasdem itu dijamin bahwa tidak akan ada yang pilih lagi gitu. Sampai segitunya, saking kecewanya dengan sikap Surya Paloh yang seolah-olah melarang paslon 1 itu mengajukan gugatan dengan menerima keputusan KPU dan menyatakan selamat kepada paslon 02 itu. Jadi itu yang kami rasakan selama ini, saya sebagai warga negara warga biasa, dan juga banyak juga netizen yang lain juga beranggapan seperti itu gitu. Jadi sekarang ini tinggal begini saja, ya begitulah politik gitu. Padahal politik yang sebenarnya tidak harus begitu, itu harus punya integritas, harus kredibel gitu kan, harus punya prinsip gitu kan, harus kepada tujuan yang sebenarnya begitu ya. Dan juga harus tahu aturan, tahu perundangan lah, peraturan lah gitu, bahwa memang kalau keputusan KPU kemudian ada yang paslon keberatan ngajukan gugatan, itu keputusan KPU itu belum berkekuatan hukum tetap, masih bisa berubah gitu, tergantung dari sidang dari MK itu gitu kan gitu. Nah ini kok sudah mengucapkan selamat, ini kan lucu gitu. Nah itu kemudian ya kita lihat begitulah kualitas perpolitikan di Indonesia ini gitu ya. Jadi ya kadang-kadang hanya sesuai dengan keinginan tujuan tertentu, tujuan partai saja, tidak mementingkan tujuan kebangsaan gitu. Jadi tidak terlalu menomorsatukan, jadi menomor sekiankan gitulah gitu. Yang penting elektabilitas partainya tercapai, ya udah gitu. Jadi ini yang kami rasakan. Jadi kesimpulannya ya begitulah kualitas Surya Paloh dan Nasdemnya gitu. Meskipun dengan berbagai macam alasan kita lihat di TV atau di media manapun menyatakan bahwa inilah sikap kebangsaan dari seorang yang demokrat dan sebagainya, tapi tahu aturan enggak itu masalahnya gitu kan. Tahu aturan enggak tuh, bahwa kalau keputusan KPU itu kalau ada yang menggugat atau yang tidak terima, itu keputusan KPU itu belum berkekuatan hukum tetap, itu masih bisa berubah, bisa kalah, bisa yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Masalahnya di situ itu. Jadi lucu gitu, bukan persoalan dia demokrat, orang yang punya kebangsaan yang cukup, yang integritas, kredibel dan sebagainya, itu omong kosong itu omong kosong sebenarnya gitu. Sekarang persoalannya tahu aturan enggak itu. Nah aturan dalam pilpres itu, dalam pemilu itu, jika KPU mengumumkan hasil keputusannya tetapi masih ada yang keberatan atau mengajukan gugatan, maka dia keputusan KPU itu belum berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi masih bisa berubah begitu. Ini pendapat dari kami yang warga biasa gitu, yang suara rakyat biasa lah gitu, melihat fenomena politik yang terjadi saat ini. Oke, terima kasih. Merdeka.